Hello, welcome back to my YouTube channel. My name is El. Di video kali ini, Mama El bakalan ngeresume sebuah buku yang berjudul Serba-Serbi Pengasuhan Anak yang ditulis oleh Devi Delia MPSI dan Emelda Suwandi MPSI. Buat moms yang ingin menjadi orang tua yang sehat jiwa demi anak yang bahagia, buku ini cocok banget loh untuk dimiliki. Mau tahu apa aja yang bakalan dibahas dalam bab pertamanya? Ini dia poin-poinnya. Arti disiplin, waktu mulai mengedukasi disiplin pada anak, manfaat disiplin, disiplin yang keliru, dan disiplin yang ideal. Oke, kita langsung aja bahas apa itu arti disiplin. Pengertian disiplin dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Dalam bahasa Yunani, disiplin berasal dari kata disiplina yang memiliki arti menginstruksikan, mengedukasi, dan melatih. Siapa subjek yang diinstruksikan, diedukasi, dan dilatih? Subjeknya adalah anak. Sedangkan arti disiplin secara istilah yaitu dibagi menjadi dua. Disiplin adalah cara untuk membimbing dan mengajarkan anak berperilaku. Yang kedua, disiplin adalah teknik pengasuhan untuk mengarahkan dan membentuk penalaran anak mengenai perilaku mereka. Kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan disiplin? Di sini ada dua option ya. A. Sejak dini. B. Menunggu besar. Yuk tulis jawaban kamu di kolom komentar. Mam El tunggu ya. Oke, di sini sedikit Mam El garis bawahi ya, bahwa buku ini mengatakan disiplin tidak diperoleh secara tiba-tiba. Disiplin dibentuk melalui suatu proses dan kekonsistenan. Oh iya, Mama El mau sedikit sharing nih pengalaman mengedukasi El tentang aturan boleh dan tidak boleh. Sejak El lahir, saya sudah sering mengajak El komunikasi. Setelah 5 bulan, komunikasi kita pun mulai ke aturan boleh dan tidak. Sebagai contoh, di umur ini anak sudah mulai duduk dan merangkak. Sudah mulai ada keinginan mengambil benda dan memakannya. Nah, saya katakan ke El, "Nak, yang boleh dimasukkan ke mulut hanya makanan ya, mainan tidak untuk dimakan." Apakah El langsung paham? Jelas tidak ya, Mams. Namun aturan itu sudah didengar anak dan akan tertanam di alam bawah sadar anak. Semakin sering kita menerapkan aturan itu, maka anak akan bisa paham. Saat saya komunikasi dengan El, saya selalu yakin bahwa anak akan paham, Mams. Yaps, benar saja hasilnya yaitu El tidak pernah memasukkan benda sembarangan ke mulutnya kecuali itu makanan. Selanjutnya, apa sih manfaat menerapkan disiplin pada anak? Di sini buku ini menjelaskan ada 2 manfaat, diantaranya yaitu keselamatan diri anak. Penting bagi kita untuk memberikan alasan ataupun penjelasan di balik aturan yang diberikan kepada anak ya, Mams. Sebagai contoh, tidak boleh makan es krim saat flu. Kenapa? Karena ketika makan es krim di saat flu itu akan membuat flu-nya semakin parah. Contoh yang kedua, jangan lompat-lompat di kasur. Kenapa tidak boleh lompat-lompat di kasur? Karena kalau lompat-lompat di kasur itu nanti bisa jatuh. Manfaat yang kedua yaitu membantu mengontrol emosi. Mana perilaku yang tidak diterima dan mana perilaku yang diterima? Contoh dari perilaku yang tidak diterima yaitu ketika anak meminta sesuatu dengan cara berteriak. Sedangkan contoh dari perilaku yang diterima yaitu meminta sesuatu dengan cara baik-baik. Jadi Mams, ketika anak kita meminta sesuatu dengan cara berteriak-teriak, dianjurkan supaya kita tidak mengabulkannya. Karena ketika anak meminta dengan berteriak dan kita mengabulkan permintaannya, itu anak akan berpikir, oh, ketika saya meminta dan dengan cara berteriak, itu akan dikabulkan permintaan saya. Di video berikutnya, Mam El bakal ngebahas yaitu disiplin yang keliru dan disiplin yang ideal. So, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan lombon loncengnya ya, biar bisa update video-video sharing terbaru Mam El lainnya. Oh iya, buat Mams yang mau request buku apa yang bakalan diresume sama Mam El, tulis aja ya di kolom komentar. Thank you, see you, bye-bye.